Iya, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam atau selamat sore menjelang malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Tadi pagi itu saya tertukar Bapak Ibu. Tadi pagi kita membaca Kejadian 14 ayat 1 sampai ayat 13 sampai 16. Sore ini kita akan baca bacaan pagi. Kejadian 14 ayat 1 sampai 12. Kejadian 14 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mohon kepadamu Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, tuntun kami untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Kejadian 14 ayat 1 sampai 12, firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Arinoak, Raja Eliasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Berisya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja yang disebut terakhir itu semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer raja serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asterot, Karnaim orang Zuzim, dan Tiham dan Emim di Shewe Kiriatim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, kepada Elparan di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja dari negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer serta raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambisi untuk saling menguasai itu atau untuk memegang kekuasaan itu selalu dimiliki oleh setiap manusia. Dan pikiran ini atau ambisi ini sudah berlangsung cukup lama. Alkitab menggambarkan sebuah situasi di mana kerajaan-kerajaan pada masa lampau saling berebut kekuasaan, saling menanamkan pengaruh satu terhadap yang lain. Hal ini tentunya terkait dengan, yang pertama kita bicara tentang kekuasaan, lalu yang kedua kita bicara tentang kekayaan dan kehormatan. Nah, ini menjadi menarik karena situasi yang terjadi di
di dunia pada masa lampau berlangsung sampai dengan saat ini. Sayangnya ya kita tahu bahwa ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Nah, di dalam kehidupan saat ini juga kita tidak lepas dari saling menguasai dengan kekuatan yang kita miliki seperti jabatan, uang, pola pikir yang merasa paling benar dan sebagainya. Semuanya dipakai untuk menguasai orang lain supaya patuh mendengar dan melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tindakan ini tanpa disadari membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pasti ada pemberontakan untuk melepaskan diri. Bentuk melepaskan diri dengan menjaga jarak dan menjauhi, akibatnya hubungan menjadi tidak baik. Dan itu sering terjadi dalam sebuah komunitas, termasuk kehidupan bergereja. Kita selalu mengatasnamakan gereja, tetapi keinginan untuk menguasai dan memerintah orang lain itu tetap ada dan cukup kuat. Nah, banyak jemaat selalu mengalami kegagalan di dalam membangun persekutuan. Kenapa? Karena semua tidak membangun persekutuan dengan semangat yang sama, bahwa kita terpanggil bersekutu di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Nah, kehadiran para pelayan sebenarnya lebih kepada bagaimana menjadi penghubung saja. Jadi misalnya dalam gereja pendeta bukan penguasa, PHM bukan penguasa, majelis jemaat bukan penguasa, tetapi hanya menjadi penghubung antara umat dan Allah. Nah, disinilah dibutuhkan kesadaran bahwa ketika sifat ingin menguasai itu masih dimiliki, maka kita akan sulit untuk memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi menyadari itu untuk itu kita perlu melepaskan sifat dan keinginan untuk menguasai. Kita harus lakukan, itu harus dilakukan. Untuk itu mari menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup. Masing-masing kita diberikan kemampuan dan memiliki kekurangan. Ada masanya kita ditopang oleh orang lain. Jadi janganlah kita saling memperlihatkan kekuatan diri. Sebaliknya kita merendahkan diri untuk saling menerima, melayani dan mengasihi. Mari kita mulai ini untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama dengan saling menerima dan saling melayani dan mengasihi. Bukan sebaliknya, saling berusaha untuk menguasai dan menaklukkan satu dengan yang lain. Karena dalam persekutuan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling mengasihi, menerima dan melayani satu dengan yang lain, dan itu akan baik bagi keutuhan persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini mari kita belajar bahwa membangun persekutuan itu bukan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kekuasaan, jabatan dan posisi, tapi kerendahan hati, saling mengasihi dan saling menerima itu menjadi penting. Karena dengan tiga hal itu, maka persekutuan kita akan jauh lebih kuat ketika kita mengandalkan kekuatan, kekuasaan, jabatan dan posisi kita, bahkan status sosial kita. Jadi lewat firman Tuhan ini mari kita belajar bahwa hak untuk menguasai adalah hak Allah. Tugas manusia sebagai makhluk sosial adalah saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama Bapak Ibu dengan jemaat dari sektor pelayanan 1, keluarga Nyonya Leni Leong, keluarga Niwayan Ruth Samiati, keluarga Nyonya Sri Saraswati Sugiyarto, keluarga Bapak Obed Timotius Taibenu, dan keluarga Rafael Ronald Masuk. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, juga untuk firman yang mengingatkan kami bahwa keutuhan dan kebersamaan lewat persekutuan yang Tuhan hadirkan ini harus dibangun dalam kerangka berpikir bukan untuk menguasai dan bukan untuk menjadi penguasa, tetapi dalam kebersamaan untuk saling menerima, saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain.
Itu yang terpenting yang harus ada dalam hati dan pikiran kami sebagai umat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Dan pada sore hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang di sektor pelayanan 1. Keluarga Nyonya Leni Leong, Bapak berkati orang tua kekasih ini dalam kesendiriannya, dalam hari tuanya, dalam pergumulan dengan segala macam sakit penyakitnya. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Nyonya Niwayan Ruth Samiati, berkati juga ibu kekasih ini sebagai orang tua tunggal. Bapak beri hikmat, beri kebijaksanaan dalam seluruh kehidupannya, beri kekuatan dan kesehatan, sertai di dalam setiap gumul juangnya ya Tuhan. Demikian juga dengan keluarga Nyonya Sri Saraswati Sugiyarto ya Tuhan. Berkati juga dalam keberadaan sebagai seorang janda, sebagai orang tua tunggal. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, Bapak limpahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupannya dan dalam pergumulannya. Berkati juga ya Tuhan keluarga Bapak Obed Timotius Taibenu ya Tuhan. Bapak berkati keluarga ini, Bapak kekasih di dalam usaha yang dijalankan. Biarlah usaha ini betul-betul menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Dan lewat usaha ini juga ya Tuhan, ia mampu untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, berkati usahanya ini ya Tuhan. Demikian juga istri kekasih dalam mendampingi suami dan kedua anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Bapak berkati juga, beri kekuatan bagi ibu kekasih, beri kesehatan, berkati dalam pelayanan di Pelkat PT, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sore hari ini kami berdoa juga bagi kedua anak kekasih, Gracia bersama dengan adik kekasihnya dalam pertumbuhan mereka. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam pertumbuhan anak-anak kekasih ini. Demikian berdoa bagi keluarga Bapak Rafael Ronald Masu. Bapak berkati keluarga ini dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab sebagai suami, istri, juga anak-anak yang tengah kehidupan keluarga. Dimanapun keberadaan keluarga ini Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara juga. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam berbagai pergumulan, tugas, tanggung jawab pekerjaan, dalam pergumulan sakit penyakit, dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, Tuhan pimpin dan sertai. Berkati juga para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan mereka, mendampingi mereka dalam kesendirian mereka, dalam hari tua mereka. Beri sukacita, beri semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam kesetiaan mereka untuk menopang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu lewat persembahan-persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Biarlah apa yang mereka berikan tidak membuat mereka berkekurangan, tapi berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi agenda pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, baik ibadah rutin lewat daring maupun rencana pelaksanaan persidangan majelis jemaat dalam rangka evaluasi program triwulan 4 dan rencana pemilihan pelaksana harian majelis jemaat. Bapak berkati di besok hari sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh presbiter-Mu ya Tuhan, agar mereka dengan semangat datang mengambil bagian dalam pelayanan atau dalam rapat atau dalam sidang majelis jemaat dimaksud. Dan rencana pelaksanaan peneguhan sidi pada tanggal 28, Bapak berkati semua anggota calon sidi, berkati juga orang tua, berkati juga para pelayan-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan ini, dan lewat semuanya itu kami percaya bahwa pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ada dalam kendali dan kehendak-Mu. Berkati para pelayan-Mu dan pengurus Pelkat, baik dari Pelkat PA sampai Pelkat PKLU. Berkati juga panitia pembangunan, panitia malam dana. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga bagi seluruh pergumulan kehidupan berjemaat. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang dan berserah kepada-Mu, menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan para pemimpin kami,
menyerahkan juga setiap orang yang bergumul dengan sakit, terutama mereka yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Tenaga medis yang terus bekerja, Tuhan berkati setiap orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terbebas dan mata rantai penyebaran virus COVID-19 boleh diputus di dalam kehidupan berbangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berharap semua kembali normal seperti sedia kala dan persekutuan boleh terus berjalan dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari pagi, dari malam hingga pagi nanti, dalam kasih dan penyertaan. Amin.